kan? Di tengah hutan lebat India masih ada suku kuno yang hidup dengan cara yang sama seperti ribuan tahun lalu. Suku yang memiliki kerajaan sendiri, ritual rahasia, dan legenda yang hampir tidak pernah diceritakan kepada dunia luar. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang mereka sembunyikan dalam tarian, lukisan, dan cerita-cerita leluhur mereka? Dan bagaimana mereka bisa bertahan di tengah gempuran zaman modern? Semua jawabannya ada dalam dokumenter lengkap ini. Jangan lupa dukung terus Tribe Explorer agar kami bisa terus mengungkap kisah-kisah suku misterius lainnya dari berbagai penjuru dunia. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan besar ini. Tribe Explorer, menjelajahi yang tersembunyi, menceritakan yang terlupakan. Di tengah bentangan hutan lebat dan perbukitan India bagian tengah, tersembunyi sebuah suku kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sebuah komunitas yang hidup berdampingan dengan alam, dengan tradisi yang lebih tua dari banyak kerajaan di daratan Asia. Merekalah suku Gon, penjaga hutan kuno, ahli cerita rakyat, dan pemilik kerajaan yang pernah berjaya namun jarang didengar dunia. Perjalanan kita kali ini akan menyelami kehidupan mereka yang misterius, sejarah panjang yang terlupakan, hingga adat istiadat yang masih teguh dipertahankan hingga hari ini. Di berbagai wilayah India, dari Madhya Pradesh hingga Telangana, hidup jutaan orang Gon. Tetapi jauh sebelum angka itu tercatat dalam sensus modern, leluhur mereka telah berjalan di hutan ini sejak ribuan tahun silam. Artefak batu, ukiran kayu, hingga legenda tua menunjukkan bahwa Gon termasuk salah satu komunitas paling awal yang menghuni India Tengah. Leluhur mereka dipercaya sebagai penjaga alam, sosok-sosok yang ditugaskan para roh untuk menjaga keseimbangan bumi. Bagi Gon, hutan bukan hanya tempat tinggal, melainkan rumah suci yang memiliki ciri. Pada abad ke-14, Gon bangkit membangun sebuah kerajaan besar, Kerajaan Gondwana. Benteng-benteng megah menghiasi bukit-bukit tinggi, desa-desa berkembang, dan jalur perdagangan mulai terbentuk. Raja dan Ratu Gon memerintah dengan hukum adat yang kokoh. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Ratu Durgawati, seorang pemimpin tangguh yang melawan ekspansi Mughal. Kisah keberaniannya masih diceritakan hingga kini, menjadi simbol keteguhan Gon mempertahankan tanah leluhur. Namun kejayaan itu perlahan memudar, tersapu oleh ekspansi kerajaan lain dan kolonialisme. Meski runtuh, jejak Gondwana masih hidup dalam memori masyarakat, dalam benteng tua, dan dalam cerita rakyat yang tidak pernah dilupakan. Sejak dahulu, Gon memiliki pandangan hidup yang unik. Alam adalah guru tertua, dan manusia hanyalah salah satu bagiannya. Mereka mengetahui kapan musim hujan akan datang hanya dari gerak semut dan perubahan warna daun. Mereka mengenal ratusan tanaman obat yang diwariskan melalui cerita lisan. Mereka memanen hutan dengan aturan ketat, tidak boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Setiap pohon besar, sumber air, dan bukit memiliki roh pelindung. Dan untuk menghormatinya, Gon mengadakan Gudi Puja, ritual untuk memohon perlindungan leluhur dan alam. Kepercayaan Gon bersifat animisme. Mereka percaya pada dunia yang dihuni roh baik dan jahat. Dewa tertinggi mereka adalah Badadeo, yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan manusia. Ada juga Parsapen, dewa penjaga desa, serta Dopen, dewa tari dan seni. Setiap desa memiliki tempat suci kecil yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Hanya dukun atau tetua adat yang dianggap mampu berhubungan dengan para roh. Ketika malam turun dan api unggun menyala, kehidupan Gon berubah menjadi panggung seni yang hidup.
gendang mandar dipukul dengan ritme cepat. Seruling bambu mengalun dari kejauhan. Laki-laki dan perempuan menari dalam lingkaran, mengikuti ritme yang diwariskan turun-temurun. Tarian mereka bukan hanya hiburan, namun bagian dari ritual untuk memanggil hujan, merayakan panen, hingga mengusir roh jahat. Di beberapa daerah, tarian Saila dan Dandari dilakukan semalaman tanpa henti, membuat suasana seperti terhubung dengan dunia lain. Seni lukis Gon kini dikenal di seluruh dunia. Ciri-cirinya sangat khas. Warna cerah, garis berulang yang membentuk pola, motif hewan, alam, dan legenda. Setiap lukisan tidak hanya indah, tetapi memiliki makna spiritual. Seekor burung misalnya tidak hanya simbol kehidupan, melainkan pesan dari leluhur agar tetap menjaga alam. Banyak pelukis Gon modern membawa seni ini ke galeri internasional, namun tetap mempertahankan akar spiritualnya. Suku Gon terbagi dalam klan yang disebut Gotra. Setiap klan memiliki simbol seperti harimau, matahari, ular, atau pohon tertentu. Aturan klan sangat ketat. Perkawinan dilarang keras jika berada dalam klan yang sama. Perkawinan Gon adalah acara meriah. Dua keluarga bertemu, menghadirkan musik tradisional, tarian panjang, dan doa kepada leluhur. Upacara dilakukan dengan peralatan sederhana, namun penuh makna spiritual. Sebagian besar Gon mengandalkan pertanian, padi, millet, jagung, kacang-kacangan. Mereka juga mengumpulkan hasil hutan seperti madu, daun tendu, getah, dan buah liar. Ladang mereka menggunakan metode kuno yang ramah lingkungan, menjaga tanah tetap subur tanpa merusak hutan. Orang Gon memiliki tradisi lisan yang sangat kaya. Cerita mereka penuh dengan pahlawan legendaris, makhluk gaib penjaga hutan, cerita penciptaan dunia, dan roh leluhur. Cerita ini biasanya disampaikan oleh tetua pada malam hari di depan api unggun dalam suasana hening dan mistis. Tekanan modernisasi membuat banyak anak muda Gon meninggalkan bahasa, pakaian, dan adat mereka. Namun, alih-alih hilang, identitas Gon justru mulai bangkit. Kini, banyak komunitas Gon membentuk sekolah adat, festival Gondwana, kelompok pelestari seni lukis, dan organisasi perlindungan hutan adat. Mereka berjuang agar budaya mereka tidak tenggelam oleh zaman. Dari hutan kuno hingga perbukitan tinggi, dari kerajaan Gondwana hingga kampung-kampung kecil hari ini, suku Gon telah bertahan melewati waktu, penjajahan, dan perubahan dunia. Mereka adalah saksi bisu sejarah India. Mereka adalah penjaga alam yang setia. Mereka adalah mozaik penting dalam cerita panjang peradaban manusia. Warisan Gon bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh dunia yang ingin memahami bagaimana manusia dapat hidup harmonis dengan alam. Perjalanan kita menelusuri kehidupan suku Gon membawa kita pada satu kesimpulan penting, bahwa di tengah dunia modern yang serba cepat, masih ada komunitas yang menjaga tradisi, hutan, dan nilai-nilai kuno dengan sepenuh hati. Kisah mereka bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga pengingat tentang apa yang sedang hilang dari dunia kita hari ini. Kesederhanaan, kebijaksanaan alam, dan hubungan mendalam antara manusia dan bumi. Jika kamu merasa dokumenter ini membuka wawasan, menambah pengetahuan, atau membuatmu melihat dunia dari sudut yang berbeda, maka dukunglah terus channel Tribe Explorer. Dukunganmu membuat kami mampu terus menjelajah lebih jauh, menemukan suku-suku terpencil, mengungkap budaya yang hampir terlupakan, dan membagikan kisah-kisah yang seharusnya tidak hilang di telan waktu. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang suku mana yang ingin kamu jelajahi selanjutnya, subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan dokumenter terbaru dari Tribe Explorer. Bersama-sama, kita bukan hanya menonton, kita melestarikan budaya. Kita menjadi bagian dari perjalanan menjaga identitas suku-suku dunia. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.
di mana kisah baru menanti untuk ditemukan. Trip Explorer, menyusuri budaya, memahami dunia.